Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi di Dira Yuris. Oke, di video kali ini saya akan membahas masalah CCD dengan tipe mesin ini, mesin 5000, 6000, dan 6020 serta 5020. Seringkali dialami oleh para konsumen, para pengguna mesin tipe yang ini dan generasinya ya. Ketika mesin itu bisa memunculkan ada dua kode error yang mengarah ke CCD ini. Ketika mesin itu lama nggak difungsikan atau lama nggak dioperasikan, atau teman-teman tokonya lama tidak buka ya, itu karena liburan atau kemana. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe. Pertama saya akan membahas masalah CCD yang sewaktu-waktu dan yang sering sekali itu memunculkan kode error 225. Nah, biasanya muncul itu error 225E00 seperti itu. Dan itu biasa terjadi ya. Selalu mengarah ke CCD. Nah, di beberapa tempat kemarin waktu saya kerja, pada saat dia mengeluarkan 225, nah, saya sempat buka si CCD-nya. Saya bongkar, saya cek. Ternyata ada kerusakan di bagian elko-nya ya. Di bagian elko-nya ada yang sudah membengkak. Nah, itu yang menyebabkan munculnya error 225. Nah, ada kalanya juga si CCD ini memunculkan error 225 ini biasa tidak terlihat kerusakan di bagian elko-nya. Nah, biasanya mungkin ya itu terjadi juga kerusakan di bagian IC. Biasanya itu kalau melihat error itu ketika muncul error 225 dan saya sudah melakukannya mereset atau mengclear mesin, kemudian baru saya nyalain dan muncul masih error 225, biasanya saya langsung bongkar, saya cek dulu CCD-nya. Nah, karena memang 225 ini mengarah lebih besar, kemungkinan besarnya itu selalu mengarah ke CCD. Sekalipun teman-teman itu melihatnya mungkin di kode-kode error atau bertanya sesama teknisinya ataupun teman-teman punya teman yang sudah lama usaha di kopi center dan menggunakan tipe mesin 6000 dan atau kawan-kawannya, itu akan selalu menunjukkan ke arah CCD. Jadi ketika terjadi seperti itu, kalau seumpama masalahnya mesinnya lama nggak jalan ya, kemudian tiba-tiba mengeluarkan error 225 ya, berarti mengarah ke CCD. Nah, teman-teman bongkar saja, coba kalian bongkar, periksa bagian CCD-nya, angkat. Untuk lebih mudah supaya tidak menyetel lagi, kalian harus bongkar 4 baut ya, bersama dengan rumah CCD-nya. Bersama rumah CCD-nya, lalu kalian harus periksa. Nah, tapi mungkin untuk langkah awalnya kalian nggak perlu bongkar CCD-nya sama rumahnya saja, cukup bagian fleksibelnya kalian cek ada kotoran atau seperti apa, kemudian kalian juga periksa bagian lensanya, lensa CCD. Nah, kemudian kalian harus buka lagi soket, ada kabel. Nah, kabelnya itu baru colok kembali. Nah, baru setelah itu lampu ekosnya atau lampu CCD-nya, lampu mirrornya, nah kalian itu tarik, geser ke arah kanan, baru tutup. Bisa ditutup, bisa juga tidak ya. Lebih baik, lebih aman kalian tutup lagi kacanya, pasang kaca besarnya, baru on-kan mesin. Nah, kalau di bagian CCD-nya itu tidak ada kalian curigai, maksudnya tidak ada kerusakan di bagian IC ataupun elko-nya. Kalau seumpama dia mendeteksi kalian nyalain dan kalian langsung lakukan reset dulu ya, lakukan reset baru matikan lagi. Nah, setelah mematikan mesin itu geser kembali aja, geser kembali lampu ekosnya atau mirrornya itu geser ke arah kanan, mau dia mentok atau separuh, penting intinya digeser, baru kalian nyalain lagi. Nah,
Ada kalanya juga dia setelah direset dan kalian itu sudah bongkar tadi ya, kalian sudah bongkar CCD-nya, fleksibel CCD-nya, atau kalian sudah cabut-cabut kabel-kabelnya lalu dipasang lagi di bagian komponen CCD-nya. Lalu kalian nyalain. Nah, ada kalanya mesin itu bagus ya, ada kalanya error 225-nya itu tidak muncul. Tapi ketika masalahnya mesinnya ini karena lama nggak jalan, lama tidak operasi, lama tidak digunakan, kemungkinan kecil kalian bisa berhasil. Suatu ketika pada saat saya bongkar itu biasanya saya bagian fleksibelnya itu saya bersihkan menggunakan penghapus pensil. Nah, kalian juga bisa lakukan hal yang sama, melakukan pembersihan dengan pensil ya, penghapus pensil sorry, supaya bersih. Seperti kabel ini ya, kabel CCD-nya seperti ini, seperti yang kalian lihat di video ini. Nah, oke. Nah, ada kalanya juga mesin si CCD ini mengeluarkan kode error 302. Nah, jadi teman-teman ketika kalian mengalami error 302 ini lebih cenderung larinya ke bagian fleksibel yang ini. Bagian fleksibel yang ini ya. Nah, caranya bagaimana? Pasti kalian akan bertanya caranya seperti apa. Nah, kalian cukup lepas soket fleksibelnya, lepas. Nah, setelah itu sediakan penghapus pensil, lalu ujung yang arah ke CCD-nya coba periksa di situ, lihat baik-baik. Biasa terkadang kalau memang mesin itu lama nggak pernah ini ya, nggak pernah apalagi setelahnya pada saat dicabut itu biasanya jangan sampai lepas lapisan fleksibelnya yang warna biru itu. Nah, kalau kalian sudah cabut, nah lakukan pembersihan di bagian situnya, kabel fleksibelnya ya. Ini yang jelas lebih besar ini pengaruh error 302 ini ke bagian fleksibelnya ya, fokus di bagian fleksibelnya ya. Nah, kalian bersihkan kain fleksibelnya. Nah, kemudian setelah kalian membersihkan di bagian CCD-nya, jangan lupa juga dibersihkan di bagian yang ini ya. Nah, ini sambungannya ke PCB bagian belakang, dia di bawah posisi di bawah ADF. Nah, seperti kalian lihat di gambar ini, maaf kalau kurang terang ya. Nah, itu ujungnya di situ. Kalian juga harus lepas, kalian lepas dari soketnya, kemudian dibersihkan dengan cara yang sama menggunakan penghapus ya. Nah, bersihkan, setelah bersih baru kalian juga harus pasang, dan pastinya pada saat memasang fleksibelnya itu harus super hati-hati, karena pada saat nanti kalian memasangnya itu tidak seimbang atau kiri kanannya ya, itu kalau tidak seimbang dia juga akan mengeluarkan kode yang sama, itu 302. Ada kalanya juga mesin ini, sorry ya, mungkin di luar judulnya atau di luar pembahasannya, tapi yang jelas terkait masalah CCD. Ada kalanya juga CCD itu tidak mengeluarkan hasil, atau dia kabur-kabur ya, tapi dia tidak mendeteksi error. Nah, jadi si CCD ini banyak sekali sebetulnya, selain dia mengeluarkan kode error 225, kemudian ada kalanya juga dia mengeluarkan 302. Bahkan yang lebih sering juga saya jumpai itu ada kalanya si CCD ini bermasalah atau rusak tanpa mengeluarkan kode error. Jadi mungkin teman-teman para pengguna itu pastinya akan bingung ya, karena mesin tidak memberikan kode otomatis. Kalau cuma sebatas pengguna dan kemudian masih apalagi tentunya orang baru, yang tiba-tiba hasilnya itu tidak ada, bisa saja itu tidak ada hasil ya, bisa saja tidak ada hasil. Dan beberapa tempat juga saya sudah jumpai masalah seperti itu. Pasti kalian akan bertanya bagaimana cara menanganinya ketika terjadi seperti itu. Nah, cara untuk membuktikan CCD-nya bagus itu gampang sekali teman-teman. Lagi-lagi pengalaman saya yang biasa lakukan untuk membedakan CCD ini bagus dengan tidak, itu gampang sekali dan tanpa membongkar. Kalian tidak perlu membongkar. Nah, caranya tinggal teman-teman perhatikan di layar mesinnya. Nanti masuk program bintang 28 bintang copier.
baru nanti cari di option kalau nggak salah, entah di option atau di functionnya, itu cari nanti print history ya, print history. Nah, kalian pencet itu history ya. Print history. Kalau dia mengeluarkan hasil itu tanpa kita menggunakan lampu, tanpa menggunakan CCD-nya ya. Maksudnya bukan itu yang kita fungsikan, tapi kita akan melihat hasilnya. Yang bekerja di situ itu nantinya itu cuma laser sama drum, developing dan selainnya itu. Nah, kalian lakukan print history. Otomatis nanti ketika hasilnya ada, itu sudah dipastikan bahwa kerusakan itu di bagian CCD-nya. Otomatis ketika teman-teman fotokopi biasa menggunakan kaca atas atau menggunakan ADF, itu tidak akan ada hasilnya, ataupun ada hasilnya dia hanya seperti bayang-bayangan saja. Nah, persoalan CCD itu seperti itu. Mungkin ya, mungkin itu masalah di IC CCD-nya ya, di IC CCD-nya yang terkadang juga yang bermasalah ketika tidak mengeluarkan hasil ya. Tapi mesin tidak memunculkan kode error. Ada kalanya seperti itu. Oke, kembali lagi ke pembahasan masalah CCD. Nah, di sini saya akan memperjelas kepada teman-teman para pengguna khusus mesin 5000 ini dan kawan-kawannya. Nah, ketika terjadi memang kerusakan di CCD itu ada dua kode error yang biasa dimunculkan ya. Itu kalau dia 225 itu lebih fokus ke masalah CCD. Ya, ke masalah CCD-nya. Nah, sedangkan error 302 ini itu lebih fokus, dia artinya lebih kemungkinan besarnya dia masalahnya di bagian fleksibelnya, fleksibel CCD ya. Jadi seperti itu. Jadi cara membenahinya seperti tadi yang saya jelaskan tadi, teman-teman itu harus periksa fleksibelnya, kemudian bersihkan ya, digosok, bersihkan menggunakan penghapus ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dihindari oleh teman-teman para pengguna mesin fotokopi ini ya. Pertama, ketika teman-teman itu nutup tokonya, mungkin entah karena acara liburan ya, acara liburan ataupun punya acara-acara keluar ya. Katakanlah teman-teman itu sudah mau nutup tokonya selama mungkin 4 hari atau 1 minggu. Pesan saya selalu saya pesankan kepada para pengguna konsumen ya, pada saat mau liburan seperti itu jangan sekali-kali melepas colokan yang langsung ke listriknya. Biarkan saja tetap tercolok. Kemudian tombol on off yang di sebelah kanan cukup di situ saja yang di off kan. Yang di sebelah kiri nggak perlu dimatikan ya. Supaya apa? Supaya nanti bagian elektronik, komponen elektroniknya itu tetap hangat ya, tetap tersalur arus tegangan listrik ya. Jadi saya selalu sarankan seperti itu. Karena apa? Karena mengingat banyaknya kerusakan bagian CCD itu karena keseringkalinya para pengguna mesin fotokopi itu dicabut saja, dicabut colokan mesinnya. Nah, itu rawan sekali mengeluarkan atau merusak di bagian CCD. Karena bagian elektronik biasanya kalau itu lama tidak tercolok, otomatis itu elektronik terutama khususnya bagian CCD itu kan lembab ya. Jadi dia lembab. Nah, nanti pada saat teman-teman langsung colok dan di on kan mesin dengan kondisi lembab, nah biasanya ini terjadi konslet atau elektronik komponen CCD-nya itu ada yang jebol seperti itu. Jadi mungkin seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Ini berkat dari pengalaman yang saya dapatkan di lapangan ya, masalah CCD ini ya. Ya, mudah-mudahan videonya bermanfaat buat para pengguna mesin fotokopi, khususnya para pemula pastinya. Nah, silahkan nanti komen di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Sebetulnya banyak sekali mau dibahas, cuma saya mau bahas per kode error ya, kemudian menunjukkan ke bagian komponen yang mana ya. Oke, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan video-video notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.